selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan kami keluarga Imaging Ministry dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan di malam hari ini bersama dengan saya, Arliani Ginting, di mana malam hari ini kita punya tema yaitu Tanah Liat di Tangan Penjunan. Sebelumnya saya sapa dulu anak muda semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara live streaming kami dan juga yang ada di rumah atau masih ada di luar. Saya katakan shalom, selamat malam, selamat menikmati malam minggu bersama dengan kami. Dan sebelum kita mulai acara kita ini, kita berdoa dulu bersama-sama agar semua yang kita kerjakan dan kita sharingkan di tempat ini boleh memberkati kita semuanya dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau 1 minggu sudah kami lalui bersama-sama dengan Kau dan semua Tuhan Kau berikan kebaikan bagi kami di sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan mulai acara ini Tuhan, kiranya Engkau Allah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami Tuhan, dan firman yang akan kami pelajari sebentar dan boleh kami aplikasikan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan biar hanya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom semuanya, selamat malam. Nah, malam hari ini kita punya tema yaitu Tanah Liat di Tangan Penjunan. Nah, kenapa saya pilih tema ini? Karena beberapa hari yang lalu saya diingatkan tentang bagaimana hidup kita itu sebenarnya akan menjadi berarti dan menjadi berguna dan menjadi indah sewaktu kita berada di dalam tangan yang tepat. Nah seperti itu. Nah, seperti tanah liat ya kan, kalau kita tahu tanah liat itu kan atau biasa disebut dengan lempung adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerak bumi. Dan tanah liat itu sesuatu yang gampang untuk dipergunakan, gampang untuk dibentuk ya, karena dia bentuknya kan teksturnya kan lembut gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk hal-hal yang berguna gitu, hal-hal yang penting ketika dia berada di tangan yang tepat. Nah, seperti itu. Contohnya kalau tanah liat itu dipegang sama anak kecil gitu, atau orang-orang yang tidak tahu menggunakannya, maka itu hanya menjadi mainan aja, atau kalau sama anak-anak akan dimain-mainkan sama anak-anak gitu. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan kalau sama orang yang tidak tahu bagaimana mempergunakan tanah liat itu, ya itu hanya sekedar tanah aja gitu loh. Tapi kalau tanah liat itu berada di tangan yang tepat ya kan. Dulu saya pernah tinggal di Lampung. Kebetulan di tetangga-tetangga kami itu mereka sering membuat batu bata. Nah, di sana kan banyak memproduksi batu bata. Nah, jadi tanah liat itu mereka pergunakan untuk membuat batu bata. Nah, batu bata ini digunakan untuk apa? Nah, kita tahu sendiri bahwa batu bata itu digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan. Nah, seperti itu. Jadi tanah liat yang tadinya tidak ada fungsinya, tapi begitu berada di tangan yang tepat, jadi akhirnya menjadi batu bata dan bisa dipergunakan untuk mendirikan bangunan. Nah, begitu juga kalau tanah liat itu berada di tangan orang yang punya keahlian, jadi bisa dipergunakan untuk membuat hiasan-hiasan rumah ya kan, bisa dibuat menjadi alat-alat kerajinan, mungkin jadi guci apa segala macam, menjadi benda-benda untuk pajangan. Nah, seperti itu. Jadi dia harus berada di tangan yang tepat. Nah, jadi kalau tanah liat itu tidak berada di tangan yang tepat, maka tanah liat itu hanya sekedar menjadi tanah aja. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, dan tidak ada indahnya sama sekali. Boleh kita lihat di sekitar kita, kalau umpamanya kita melihat tanah liat, bertemu sama tanah liat, kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, maka itu hanya sekedar tanah aja gitu. Nah, demikian juga kalau umpamanya kita melihat kalau ada kertas lukisan ya kan. Kertas lukisan, kalau kertas lukisan itu diberikan kepada orang yang tidak tahu melukis, itu hanya menjadi selembar kertas doang gitu loh. Tidak ada gunanya. Tapi kalau kertas lukisan itu dipegang sama yang namanya pelukis gitu, maka itu akan menjadi satu
satu kertas yang begitu indah gitu loh, karena kan dibuat lukisan apa segala macam dan bisa malah menghasilkan uang yang banyak gitu loh. Nah begitu juga dengan kalau kita melihat tepung ya, tepung kalau umpamanya bagi saya ya kan, ya kalau saya ketemu sama tepung paling yang saya pikirkan buat pisang goreng atau mungkin buat bakwan atau buat apa ya, yang lain-lain gitu. Tapi kalau umpamanya tepung itu di tangan seorang yang jago buat kue gitu loh, buat cake gitu. Nah, itu akan menjadi lain lagi ceritanya gitu loh. Dari tepung itu bisa diolah menjadi hal-hal yang lebih enak, dinikmati banyak orang, berguna bagi banyak orang, mungkin menjadi yang indah ya kalau bisa buat cake jadi indah gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian juga hidup kita gitu loh. Kalau hidup kita tidak berada di tangan yang tepat, maka ya hidup kita akan ya seperti itu aja. Kita akan menjalankan kehidupan kita dengan rutinitas aja gitu, tidak seperti gimana ya? Ya udah, kalau sekolah ya sekolah aja, kalau kerja ya kerja aja, tanpa kita tahu apa kira-kira tujuan kita ada di dalam dunia ini. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menemukan gitu loh, bagaimana kita mengetahui hidup kita itu bisa berguna menjadi pribadi yang indah, yang bisa dipakai Tuhan dan untuk kemuliaan namanya, seperti itu. Nah, kita akan belajar dari satu firman Tuhan, dari Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Nah, saya akan bacakan firman-Nya. Sebelum saya bacakan, saya mau sampaikan seperti ini. Tuhan itu punya hak dan otoritas penuh dalam hidup kita. Jadi kita akan belajar gitu loh, bagaimana kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh berkarya dan bekerja dalam hidup kita, dan sehingga hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang indah yang bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, di sini judul perikopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan itu pemilik hidup kita gitu loh. Jadi Tuhan itu mau berkarya melalui hidup kita, Tuhan mau memakai kita, tapi ada hal-hal yang harus dikeluarkan dari kehidupan kita gitu loh. Yang karakter-karakter kita, sifat-sifat kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran-pikiran kita, yang tidak seturut dengan keinginannya Tuhan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tuhan mau keluarkan itu dari hidup kita gitu loh. Saya minjam kata-katanya Bu Heni ya kan. Bu Heni selalu bilang kan, pernah bilang di salah satu khotbahnya bahwa kenapa kita dibawa ke padang gurun gitu, kenapa kita mengalami yang namanya padang gurun dalam hidup kita, itu hanya untuk merontokkan semua Mesir yang masih ada dalam hidup kita gitu loh. Jadi Tuhan mau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan itu dikeluarkan dari kehidupan kita gitu loh. Baik itu pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita, karakter-karakter kita, sifat-sifat kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau itu dikeluarkan dari hidup kita supaya apa? Supaya Tuhan bisa membentuk kita dengan lebih mudah gitu loh. Nah, sama seperti tanah liat itu. Tanah liat itu sebelum dia dibentuk menjadi batu bata atau mungkin menjadi guci atau mungkin menjadi perabotan-perabotan yang lain, segala sesuatu yang
yang mengganggu gitu, yang ada di dalam tanah liat itu seperti pasir-pasir, batu-batu kecil, kerikil-kerikil, itu pasti dikeluarkan. Dan waktu proses dikeluarkan itu dari tanah liat itu pasti membutuhkan usaha yang ekstra gitu loh. Kalau dulu saya lihat pas masih saya tinggal di Lampung itu, tanah liat itu nanti diinjak-injak ya kan, beberapa orang, kadang dimasukkan ke mesin juga ya kan, supaya dihaluskan, dan semua partikel-partikel yang lain yang walaupun itu mungkin kecil-kecil ya kan, itu dikeluarkan dari tanah liat itu, supaya tanah liat itu ketika dibentuk nanti menjadi bagus gitu loh. Tidak ada lagi barang-barang yang yang diperlukan masih berada di tanah liat itu. Nah, hidup kita juga seperti itu. Tuhan mau membentuk kita gitu loh, dan Tuhan mau memakai hidup kita. Nah, sebelum Tuhan memakai hidup kita, Tuhan mau mengeluarkan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Nah, makanya itu Tuhan ingin kita gitu loh, dipakainya demi kemuliaan namanya. Tapi sebelum dia pakai, karena dia mau hidup kita tuh menjadi pribadi yang indah, sehingga ketika kita dipakainya, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin ada karakter kita atau sifat-sifat kita, perbuatan-perbuatan kita yang belum seturut dengan kehendaknya Tuhan. Jadi itu yang mau dikeluarkan dari hidup kita. Nah, seperti itu. Makanya Tuhan bilang dia berhak gitu loh untuk membentuk kita seturut dengan apa yang dia mau. Sedangkan si penjunan aja dia berhak gitu loh untuk membentuk tanah liat itu menjadi apa yang dia mau. Mau bentuk guci kah, mau jadi gelas kah, mau jadi periuk kah, mau jadi batu bata kah, mau jadi apa, itu kan sesuai dengan keinginan si penjunannya. Nah, Tuhan juga seperti itu. Nah, ada hal-hal mungkin dalam hidup kita yang Tuhan tidak mau itu ada dalam diri kita. Nah, salah satu kesaksian saya ya kan, dulu awal-awal saya bertobat bersama dengan teman-teman saya. Jadi kita dulu masih zaman-zaman kuliah ya kan. Nah, saya dikasih kepercayaan untuk mengantar jemput anak sekolah minggu. Nah, jadi setiap hari Minggu itu saya dikasih kepercayaan untuk mengantar jemput anak sekolah minggu. Sebelum beribadah kita jemput dulu, dia naik angkot, nanti setelah ibadah diantar lagi pulang. Nah, seperti itu. Nah, saya itu orangnya sebenarnya sangat sensitif dengan yang namanya bau gitu loh, dengan aroma gitu, seperti itu. Nah, jadi ada satu kali ketika saya mengantar anak sekolah minggu ini pulang ya kan. Nah, pas di angkot itu anak sekolah minggu ini ada yang muntah gitu loh. Ada yang muntah satu orang, dan anak-anak yang lain bilang, kak, ini ada yang muntah kak gitu. Jadi saya seharusnya ini tidak boleh dicontoh ya. Nah, saya bilang sama yang lain, udah diam dulu, biar aja dulu, diam dulu di situ gitu kan. Maksudnya saya bukannya menolong si anak yang muntah ini tadi, tapi saya biarin gitu loh. Kenapa? Karena saya juga takut nanti kalau saya tolong malah saya juga ikutan muntah gitu loh. Jadi seharusnya itu tidak boleh saya lakukan gitu loh, sebagai kakak yang dipercayakan untuk menemani mereka gitu loh, mengantar jemput mereka dan menemani mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tapi lama-kelamaan gitu loh, hal yang seperti itu juga berubah dari hidup saya gitu loh. Yang dulunya saya tidak mau dekat sama orang gitu kan, karena takut nanti aroma tubuh atau kayak mana, keringat kayak mana gitu kan. Nah, tapi sekarang saya belajar untuk tidak seperti itu gitu loh. Dan ya puji Tuhan gitu loh, pelan-pelan hal-hal yang seperti, walaupun tuh hal yang sepele tapi itu tidak baik gitu loh. Kenapa? Karena kan namanya anak kecil kan, kalau dia muntah kan harusnya saya tolong gitu, saya bantu gitu loh. Malah harusnya saya bantu supaya dia bisa tenang gitu, atau mungkin saya juga peluk dia gitu, seperti itu. Tapi waktu itu saya biarin gitu loh, karena saya juga takut kena muntahannya, dan juga saya takut saya juga ikutan muntah. Nah, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh dicontoh ya. Nah, tapi ke belakangnya, ke depannya saya lihat dalam hal ini sedikit demi sedikit saya mulai berubah gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dalam hidup kita yang
kalau saya lihat sih itu memang kepedulian kita dan kepada orang lain. Nah, mungkin kita selama ini kan tidak tanpa kita sadari kita tidak peduli sama orang lain gitu kan. Mungkin kita sedikit menjaga diri kita, menjaga hidup kita, tidak mau dekat sama orang. Nah, mungkin kita punya pribadi-pribadi yang seperti itu, punya sifat-sifat yang seperti itu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau gitu loh. Walaupun itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, tapi Tuhan tidak mau hal-hal yang nantinya bisa menjadi batu sandungan bagi kita tetap ada dalam diri kita. Tuhan mau keluarkan itu semuanya dari hidup kita. Nah, jadi mari kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, dan bagaimana mau Tuhan proses hidup kita, dan bagaimana Tuhan mau pakai kita dengan lebih lagi. Nah, kita belajar lagi dari satu ayat firman Tuhan dari Roma 9. Dari Roma 9. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Roma 9 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, kadang kita juga mengalami hal yang seperti ini gitu loh. Kita sama-sama bertobat, sama-sama melayani, sama-sama kuliah, sama-sama dimuridkan, mungkin kita sama-sama bertumbuh dalam iman gitu loh. Tapi tiba-tiba kita melihat gitu kan, teman kita pelayanannya kok lebih maju, atau mungkin teman kita pelayanannya lebih kelihatan atau kayak mana, dan kita tetap berada di belakang gitu loh. Tidak tampil di depan. Nah, mulai kita membandingkan gitu loh, dan kita mulai berpikir, kenapa ya Tuhan, dia yang seperti ini, saya kok masih seperti ini gitu loh. Nah, jadi maksudnya ya saya belajar bahwa semua pelayanan itu sama, upahnya sama gitu loh. Mau kita pelayanan di mimbar, mau kita pelayanan di belakang mimbar, mau kita pelayanan sebagai asar sekalipun, sebagai pendoa, apapun itu pelayanan kita, upahnya sama. Makanya Tuhan bilang kan, yang bekerja dari pagi sampai sore hari, dari kerja mulai petang, dan mulai sore hari, mereka upahnya sama, 1 dinar. Nah, jadi apapun pelayanan kita, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, upahnya itu sama. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan membandingkan pelayanan kita dengan orang lain gitu loh. Apapun yang kita kerjakan gitu loh, mungkin yang kita lakukan itu tidak kelihatan gitu loh, orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan gitu loh. Sekalipun mungkin kita membantu orang lain, menolong orang lain, dan tidak ada yang melihat gitu, tapi Tuhan melihat gitu loh. Nah, jadi jangan kita melihat bahwa pelayanan itu hanya di dalam gereja, yang kelihatan, yang wah gitu. Mungkin sebagai pengkhotbah, sebagai WL, atau mungkin yang depan-depan, yang tampil, pemain musik gitu loh. Enggak gitu loh. Apapun pelayanan kita, itu semuanya upahnya sama gitu loh, 1 dinar gitu loh. Jadi jangan kita membandingkan diri kita gitu loh dengan orang lain gitu loh. Karena saya juga di awal-awal bertobat, saya hanya dipercayakan tuh seperti saya bilang tadi kan, menjemput anak sekolah minggu setiap hari Minggu, dan ditambah lagi satu lagi pelayanan itu menyiapkan perjamuan kudus. Dan minuman pengkhotbah. Itulah dulu yang dipercayakan kepada saya, dan semua itu di belakang gitu loh. Semua itu di belakang mimbar dan tidak ada yang melihat. Jadi dulu pelayanan saya itu membersihkan meja, ya kan, tempat minuman. Saya pastikan untuk selalu kering, jangan sampai basah, jangan sampai berantakan. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan, ini pelayanan apa sih gitu. Tapi itu juga kita melakukannya untuk Tuhan gitu loh. Jadi jangan pernah melihat pelayanan kita itu kecil gitu loh. Karena apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, itu upahnya sama, dan Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Jadi jangan merasa minder, merasa kecil, merasa rendah diri kalau kita melayani hanya di belakang layar, di belakang mimbar, dan tidak ada yang melihat gitu loh.
apalagi tidak ada yang mengasih apresiasi. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan apresiasi bagi kita semuanya gitu loh. Nah, makanya itu tadi saya bilang bahwa jangan pernah kita membandingkan diri kita. Mungkin kita sama-sama ya kan, bertobatnya sama, ya kan, dibaptisnya sama, ya kan, dimuridkannya sama, melayaninya sama, tapi kok dia yang lebih maju ya, dia yang lebih kelihatannya, dia yang sering dapat pujiannya, saya kok nggak pernah gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Sekalipun mungkin kita tidak pernah dipuji sama manusia gitu loh, tapi kan ada Tuhan yang memberikan apresiasi bagi kita. Nah, tapi yang lebih penting tadi, yang harus kita perhatikan, yang kita fokuskan adalah bagaimana hidup kita itu bisa menjadi pribadi yang indah dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi pastikan hidup kita itu benar-benar berada di tangan yang tepat gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa kertas lukis di tangan yang salah hanya menjadi selembar kertas. Sama seperti kain, selembar kain gitu loh. Jika dia di tangan seorang desainer akan menjadi karya yang indah. Tapi kalau punya selembar kain di tangan orang yang biasa hanya akan menjadi ya kain aja gitu loh. Tapi kalau itu di tangan seorang desainer akan menjadi mahal harganya. Nah, demikian juga hidup kita gitu loh. Hidup kita kalau berada di tangan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang mahal, yang berharga, yang indah dan memberi dampak dan bahkan berguna gitu loh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi pastikan anak-anak muda semuanya, Bapak Ibu semuanya, adik-adikku semuanya, pastikan kita berada di tangan yang tepat. Mari kita review hidup kita gitu loh. Mari kita lihat ke belakang. Apa sih hal-hal yang sudah berubah dalam hidup kita, hal-hal yang sudah diperbaharui dari hidup kita gitu loh. Nah, saya mau saksikan satu hal ya yang baru-baru ini saya sadari gitu loh. Dari satu karakter saya yang benar-benar saya banyak belajar di situ gitu loh. Di tempat saya bekerja, saya baru ingat gitu dan saya baru sadari bahwa Tuhan itu memberikan saya seorang PUK itu pimpinan unit kerja di tempat saya bekerja itu sampai 3 kali loh. 3 kali itu orang yang jauh lebih muda dari saya gitu loh. Nah, jadi yang pertama saya nggak lulus ujiannya, yang kedua saya juga nggak lulus ujiannya. Ketika yang dikasih pimpinan yang lebih muda dan jauh lebih muda dari saya gitu, yang ketiga ini saya benar-benar lulus. Kenapa? Karena saya belajar gitu loh. Waktu itu kan saya ini sebenarnya orangnya itu dominan gitu, dominan, dan kalau saya sudah tahu tentang kerjaan itu, kadang diarahkan, diajari juga saya merasa, saya udah tahu dan menurut saya ini yang benar, ini yang tepat, ini cara yang bagus, nah seperti itu. Nah, tiba-tiba saya dimasukkan ke divisi yang berbeda dari divisi saya sebelumnya. Nah, kalau divisi saya sebelumnya kan di tempat saya kerja sebelumnya itu benar-benar kita deket gitu satu sama lain, sama rekan kerja, bahkan sama bos juga kita deket gitu, dan panggilnya tuh abang gitu. Nah, dan dari dulu itu di tempat saya bekerja, saya banyak dikasih kepercayaan dan juga dikasih kebebasan untuk membuat kreasi-kreasi seperti ini, mau buat seperti ini, dipercayakan seperti itu loh. Nah, tapi di divisi saya yang baru ini, saya harus ikut apa yang bos saya katakan gitu loh, ikut apa yang bos saya perintahkan, nah seperti itu. Dan kebetulan bos saya ini orangnya jauh lebih muda dari saya, dan itu awalnya sangat susah sekali gitu loh, karena saya merasa saya lebih tahu gitu loh. Tapi di pekerjaan saya yang baru ini, saya benar-benar semuanya baru dan saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar harus belajar dari awal. Nah, jadi waktu itu saya juga mau ngebantah, mau nggak ngikutin juga, saya nggak bisa. Mau ngikutin dia juga, saya juga merasa, aduh, kayak mana ya gitu kan. Kadang-kadang berontak juga. Tapi akhirnya saya belajar untuk dari firman Tuhan bahwa siapapun pimpinan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita harus belajar untuk taat, karena semuanya itu pasti dari Tuhan dan Tuhan punya tujuan.
untuk setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita gitu loh, siapapun itu. Dan saya benar-benar belajar, dan kali ini saya benar-benar lulus, karena pada waktu saya bersama dengan dia, saya belajar cuma 3 kata. Untuk setiap yang dia katakan, untuk setiap yang bos saya katakan, saya selalu belajar 3 kata ini. Baik Pak, oke Pak, iya Pak. Walaupun dia jauh lebih muda dari saya. Dan itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena dari awal sebelum dia jadi bos saya, kita punya hubungan kakak adik. Dia itu udah saya anggap seperti adik saya sendiri gitu loh. Nah jadi tiba-tiba dia jadi PUK saya, dia jadi bos saya, dan saya benar-benar belajar untuk menundukkan diri saya itu kepada dia gitu loh. Dan mengikuti apa yang dia arahkan, apa yang dia perintahkan untuk saya lakukan. Walaupun kadang-kadang itu bertentangan dengan hati nurani saya, tapi saya belajar untuk mengatakan, iya Pak, oke Pak, baik Pak. Dan saya benar-benar lulus, dan saya berterima kasih sama dia, karena saya belajar banyak dari dia, dan dia membuat saya mengerti apa artinya penundukan diri gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kadang itu yang perlu kita sadari ya kan. Ada hal-hal yang karakter-karakter kita yang Tuhan mau ubahkan, dan Tuhan pakai orang lain gitu, yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Mungkin itu teman kita, mungkin itu sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, rekan kerja kita, bos kita, siapapun itu pasti Tuhan punya rencana gitu loh. Jadi mari kita lihat gitu apa yang orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ya manusia menajamkan sesamanya. Jadi sekalipun itu mungkin kita tidak suka, sekalipun itu mungkin kita tidak berkenan bagi kita, mari kita belajar melihat apa ya kira-kira rencana Tuhan untuk menempatkan dia ini berada bersama-sama dengan saya. Nah, jadi mari kita mulai dari sekarang, kita koreksi diri kita lihat diri kita, dan kita tempatkan diri kita benar-benar di tangan yang tepat. Karena Tuhanlah pemilik kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu seperti tanah liat di tangan penjunan. Jadi Tuhan itu pemilik kita gitu loh. Tuhan itu yang membentuk kita, Tuhan itu penjunan kita. Jadi dia membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rencananya. Dan dia mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Dan mari kita persiapkan diri kita, memberikan diri kita dengan rela hati untuk dibentuk, untuk diproses, sekalipun itu mungkin menyakitkan, sekalipun itu tidak mengenakkan, sekalipun itu membuat kita tertati-tati, tapi mari kita tetap belajar percaya bahwa suatu Tuhan membentuk kita, suatu Tuhan memproses kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang indah, yang akan berguna bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Amin. Amin anak muda semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah jadi mari kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah membentuk hidup kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang indah, maka kita akan menjadi pribadi yang berharga bagi kemuliaan namanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Benar Tuhan, kami mau belajar Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan Engkau dengan lebih baik lagi. Dan biar Tuhan kami menjadi tanah liat yang siap untuk dibentuk oleh Engkau, siap untuk diproses, siap untuk dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan-Mu, dan menjadi pribadi-pribadi yang indah, dan menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Dan aku berdoa Tuhan, Bapak mau berdoa untuk anak muda semuanya Tuhan, biar Engkau Allah yang membentuk mereka, memproses mereka, memakai mereka lebih lagi Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, dan menjadi generasi yang akan memajukan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kuasa-Nya bagi nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin.